Infinix GT kok 8 juta gitu ya. Lu main game panas, wireless charging panas. Bedanya cuma 200.000, cuma berapa nih? Ya sedikit lah, beberapa ribu doang. Cuman lu pengen gak sih ngeluarin duit 8 juta buat Infinix GT? Yes! Ya, akhirnya ya pendatang baru di industri di market kita yaitu Infinix GT 50 bro, yang harganya dikabarkan ini bisa sampai 8 juta ya. Jadi kemarin konteksnya adalah karena kita kemarin kan sempet ngobrol lewat Bego Teknologi sama orang Transient ya dengan judul Infinix kok 12 juta. Nah ini juga baru nih, Infinix GT kok 8 juta gitu ya. Katanya sih udah nggak king lagi ya, gitu sih, karena harga doang. Tapi kita akan coba bandingin sama kedua handphone ini, yaitu 15R dan X8 Pro Max. Sekarang juga, jadinya sekalian kita tes ya. Apakah benar kingnya sudah hilang atau sebenarnya masih king gitu ya. Langsung kita lihat isinya ini, ada Liquid Flow Hyper Performance ya. Ini ada Liquid Flow ini maksudnya kayak cooler-cooler di dalamnya gitu. Cepin, udah ntar dulu ya. Ini juga ada nih si Max Charge ya. Jadi dia ini kayak ntar gue buka dulu. Dia ini kayak pendingin, cuma nanti ditempel ke casingnya gitu. Ini buat coolernya ya, ini Peltier sih, ini dingin banget nih. Oke. Ntar, lalu ini buat ininya dalamnya ada casannya juga, kabel-kabel ya. Oke, ini handphone ya. Yang sayangnya dia lumayan fingerprint di sini ya. Dia kaca-kacanya kayak si Poco F7 kalau lu tahu, itu kan fingerprint parah tuh. Ini. Dan dia untuk bodinya juga belum metal ini. Ini belum metal, masih plastik nih. Sayang banget ya. Desainnya sih menurut gue bagusan yang lama sih, tapi ntar kita coba nyalain dulu ya. Nah, sembari kita buka-buka yang lain, buka si ininya, handphonenya. Ini juga sebenarnya ada dua HP ini, dua barang ini. Ini kenapa menarik? Karena di Infinix itu ada namanya kayak ekosistem gitu ya. Tapi makanya nih masalahnya adalah kalau lu nonton Begotek yang kemarin, buat kritiknya itu sayangnya belum muncul nih yang bisa dikoneksikan dengan handphone-handphonenya mereka gitu. Nah, ini kedua unit ini yang baru harusnya gue ekspektasikan bisa untuk jadi ekosistem Infinix gitu. Ini langsung gue buka dari dua-duanya nih. By the way, yang gue sadar adalah nih sampai jamnya juga MPL ya. Maksud gue, masa lu main Mobile Legends di jam? Gimana ini ya? Cuma maksudnya Infinix MPL mungkin jamnya biar ini kali. Kalau misalnya lu ke geng kesel, heart rate-nya naik. Wah, Anda sedang stres gitu. Gak tau lah, canda gue. Ini buat jamnya dulu, gue pengen komenin soal jamnya. Nah tuh, gini ya jadinya ya. Jamnya ya, tuh dalamnya ini. Terus ini juga buat bodinya oke lah ya. Walaupun sayangnya brandingnya terlalu, ini bisa gue komen adalah branding jamnya nih Infinix di sini banget nih. Tapi kita nggak ngomongin jam sini. Kalau bandingin sama Xiaomi punya ya, ada di bawah gitu, nggak di samping untuk brandingnya tuh. Sementara jamnya Infinix tuh brandingnya di samping banget. Yaudah, tapi ntar kita cobain gimana-gimananya. Terus jam, lalu ada TWS. Ini TWS sih sebenarnya ala-ala gaming gitu ya. Tuh, ini gue suka sih buat boxnya begini walaupun plastik. Cuman gue lihat kayaknya tadi gue ada sekelibat lihat di India itu harganya sekitar 400.000. Ntar kita coba juga sekalian. Ya. Oke, itu TWS-nya, itu jamnya. Sekarang kita ke main course. Jadi banyak banget boxnya ini ya. Ntar ya. Yaudah. Nih ya. Buat perjaman dan lain-lain. Ini jam Infinix. Lalu kita masuk ke sini. Oke. Ya, ini buat tampilan GT-nya gitu ya. Oh, ya udah gitu. Walaupun sayang banget nih. Salah satu kritiknya adalah ini bukan buat Infinix doang, tapi buat semua sih. Warna yang lainnya masih ada dan bloatware-nya juga bisa lihat ya, ini games-nya. Coba bisa dihilangin, ini more apps-nya juga ada nih. Tuh. Ini buat bloatware yang sebenarnya nggak ke-install, tapi lu bisa ada opsi buat gak nginstal juga. Jadi tinggal di setting, lalu ini dihilangin aja biar lebih clean tuh. Lalu ini juga sistem yang tadi gamenya juga dihilang ya kan. Nah ini paling ada nih ke ini bloatware-nya Vita Mahjong.
Gue yakin kenapa lu pada marah karena GT itu dikenalkan ke masyarakat umum yaitu dengan HP clean yang tidak ada bloatware saat itu. Gue inget banget di GT10 ya, kalau nggak salah. GT10 apa 20 gitu. Dan benar-benar clean banget dan bagus banget di harganya juga. Nah sementara sekarang dengan kenaikan harga, diekspektasikan tuh harusnya untuk bloatware gini tuh udah nggak ada dan lebih clean. Lebih clean sih sebenarnya, tapi lu agak extra effort sedikit gitu ya untuk nge-clean beberapa yang aplikasi bawaan gitu. Oke, sebenarnya gue udah ngetes beberapa dengan casing dengan apa namanya si coolernya ini ya. Gue udah ngetes sebenarnya dan dia harus pakai casing. Nih casingnya lalu ntar ditempel begini. Nah, oke ya. Jadi sistem coolingnya itu adalah saat lu colok ke sini, coolingnya nyala dan dia akan wireless charging. Itu problemnya. Wireless chargingnya oke lah, wireless chargingnya bisa dimatikan. Cuman permasalahannya wireless charging itu terkenal sama setiap brand, bahkan level Apple itu akan ngasih panas yang berlebihan gitu. Jadi agak aneh sebenarnya untuk sistem coolingnya. Jadi menurut gua coolingnya itu agak-agak nice try gitu. Jadi lu colok ke sini, dia nempel coolingnya di mana di sini juga kan. Ini buat ada pendinginnya juga nih di sini nih, tuh lihat. Jadi ketika ditempel dia bisa connect deh kalau nggak salah. Dia tuh ini coolingnya aktif cooling yang dimana gue tidak percaya dengan aktif cooling yang benar-benar works di handphone menurut gue karena tapi ntar dulu deh ngomongin dulu. Ini masuk wireless charging, lu main game panas, wireless charging panas. Jadi panas banget gitu, walaupun memang oke lah lu ngomong ini Peltier bisa pendingin, cuma sayangnya nggak begitu caranya bos ya. Agak bisa dikritik, nggak mungkin ya terdengar kesal-kesal doang, cuma menurut gua agak aneh untuk sistem pendinginnya gitu. Cuman ya udahlah ya. Lalu ini juga buat coolingnya itu sebenarnya bukan cooling pendingin, lebih ke panasnya tuh dialirin ke yang lebih adem. Nanti gimana jelasinnya ya? Jadi itu bukannya artinya cooling ini untuk cooling nggak beku gitu, enggak. Cuman panasnya nih, ini kan dingin nih, misalnya dingin nih. Ini dingin nih, surut. Nanti ada panas nih, diambil tuh panas untuk kayak kereta api tuh. Dibuang ke yang lebih dingin, gitu. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Dan kita udah tes. Oke lagi, gue kenapa ngomong hal tersebut, cooling ini agak-agak kurang gimana-gimana, karena saat kita tes itu sebenarnya tuh nggak begitu berpengaruh sih untuk performance-nya. Jadi ini sekalian kita bandingkan dengan HP-nya si Poco. Ini untuk Antutunya kita perbandingkan dengan 15R. 15R yang pakai Snapdragon 8 Gen 5, lalu ini pakai 9500S dan dia pakai ini 8450 kalau nggak salah ya. Jadi untuk performa nih dari Antutunya aja udah kelihatan ya. Jauh ya, walaupun gue setuju dengan kalimat Antutu kan bukan apa-apa, bukan gimana-gimana bang. Kalau lu ngomongin 2,9 sama 3,1 juta, memang bener. Karena pada tesnya, silakan lihat video panjang kita nanti. Pada tesnya, HP ini lebih kenceng dibanding iQOO. Nah itu ya, jadi Antutu cuman ketika ini bedanya cuma 200 ribu, cuma berapa nih? Ya sedikit lah, beberapa ribu doang. Cuman ketika lu bedanya itu sampai dari 190 ribu ke 290 ribu itu baru berasa gitu. Bukan artinya nggak berasa banget, tapi tetap ini tidak lebih kencang dari kedua handphone ini. Yang dimana yang dijual dengan harga 8 juta. Seperti itu maksudnya. Oke, lalu ngomongin cooling tadi. Kita udah tes juga untuk yang pakai cooling. Berapa hasilnya? Hasilnya ini 2.100.000. Tidak lebih kencang dari kedua handphone ini juga. Oke ya. Lagi lanjut kita ke stress test. Ini untuk stress test ya. Ini standar tanpa tanpa dikasih cooling seperti ini. Dia itu lebih baik dibanding iQOO 15R. Cuman lu harus perhatikan di bagian gipsnya ya. Average gipsnya ini jauh gitu. Nah, tuh ya. Tetap untuk gipsnya ini alias yang dites gitu, gips itu gimana jelasinnya? Ya gitulah pokoknya, makin gede makin baik lah. Dia sama iQOO ini masih kencengan iQOO, masih banyakan iQOO nih gipsnya nih, gede angkanya. Sementara Poco ini dominasi ya di 400 ribu ya. Oke, lalu kita coba buat pakai kipas. Saat pakai kipas, dicas sambil ngecas ya. Pakai ini. Hasilnya turun bos, di gips ya. Tadi di 300 ribu jadi 284 ribu dengan nih tuh. Tidak sampai 80%. Nih, ininya nih untuk stress testnya nih, ya. Jadi ini salah satu lagi-lagi yang bisa dikritik untuk Infinix ya.
ini tidak membantu, gitu maksud gue. Jadi ketika lu ngomongin 8 juta harus ada namanya justifikasinya apa nih, kenapa 8 juta? Apakah ini lebih kencang dari Poco dan iQOO? Ternyata tidak. Ketika pakai cooling, apakah ini lebih stabil? Ternyata tidak juga. Bahkan jadi busuk. Busuk jatuhnya, sorry aja nih, mohon maaf mulut gue nih. Lanjut, kita ngomongin layar ya. Layarnya ini ada di berapa layarnya? Sorry. Ntar, kita lihat layarnya, refresh rate ini ada di 144. Cuman 144-nya ini nggak semua ya. Sekarang baru nih ya di Facebook ya. Jadi lu bisa kritik pemerintah nih lebih kenceng nih di sini nih. Soalnya lu ngatain siapa gitu kan. Nama Instagram 144-nya. Di game belum sih ya. Lalu kita ngomongin ke yang lainnya, yaitu layar lainnya itu apa namanya? Yaitu ngomongin refresh rate. Oke, dia buat standarnya di 239. Fun fact, kedua handphone ini di 300, singkat gue ini di 360, ini di maksimal 500 saat itu. Gak tau deh X8 Pro Max itu berapa ya kemarin ya. Sekitar kenceng lah pokoknya buat X8 Pro Max lah gitu ya. Kencang di baseline-nya di 360-400. Ini buat standar di 269. Tapi kita coba masukin ke X-Arena ya. Touch sampling rate untuk yang di versi game-nya ini sekitar 400 tuh, kenceng banget ya. Udah kenceng lah ini. Ya, jadi ya standar HP 8 juta gitu. Lalu kita ketika ngomong 8 juta kita harus masuk ke bagian softwarenya. Connect gak? Nah, tuh. Wih, gila bro, kelihatan nggak? Tuh, ketika connect bisa langsung begini bro. Nih, tuh kita matiin kan, kita nyalain lagi. Ulang. Set, lihat, kita lihat. Gak ada tuh setan. Nah tuh. Wih, gila. Langsung kita connect aja. Ini maksud gua, ya. Oke, wih. Oh, udah ada AI mate gitu-gitu ya. Oke, jadi langsung connect, at least gitu ya. Nih. Terus gimana kalau sama jam? Ini kan udah ya. Jamnya kita coba untuk jamnya nih. Ya, lihat. Jamnya udah nyala. Oh, my health dia langsung. Wih, langsung ada tuh, lihat ya. Langsung ada ya. Cepet juga ya. Jadi maksudnya kalau ngomongin arah software, ternyata memang Infinix udah mulai cepet nih. Langsung pair gitu. Untuk jamnya tuh dan lain-lainnya. Tapi kok gak tau harganya sih ini berapa sih. Jamnya sendiri. Dengan UI yang bagus banget ya. Tapi kan bisa diganti tuh, bisa jadi kayak begini. Tapi sebenarnya kalau UI jam-jam Cina ini emang mirip-mirip aja sih sebenarnya, nggak gimana sih. Oh ya, cuman ya begitulah kira-kira. Coba kita lihat untuk Joy Connect-nya dia ada nggak sih? Tuh, indah bro ya, indah sekali bro untuk Joy Connect-nya. Langsung bisa ke jamnya tuh, langsung dia kelihatan nih. Tuh, langsung buat aplikasinya nih, ada jamnya di mana dan lain-lain. Coba TWS-nya, bisa nggak TWS-nya? Bentar. Aku mau coba TWS-nya bisa nggak ya? Kira-kira? Wih, TWS-nya bisa dong. Tuh, bisa bro. Asik nih bro. Cuman itu kira-kira kesimpulannya. 8 juta yang bisa dikritik mungkin di bagian cooler tadi ya sesuai dengan tes. Cuman sisanya sih menurut gua oke aja gitu. Tapi apakah 8 juta itu masalah yang lain. Mungkin lu bisa lihat reviewnya nanti di Nyanteh lah gitu. Dah itu aja, keren. Perubahannya udah sampai sini, udah ada ekosistemnya. Lu lihat juga gampang banget, bahkan sampai ke UI-nya juga bisa kelihatan nih. Tuh. Cuman baterainya belum ya kayaknya ya. Baru baterai berapa, kelihatan nggak sih? Oh kelihatan, kalau diklik kelihatan tuh baterai berapa tuh. 97% ya. Ya secara software udah lumayan. Tinggal harganya doang. Menurut lu semua, gue mah nggak bakal ngejok di sini. Terakhir nih, kalau lu nonton terakhir, kayaknya gue bakal nanya sesuatu sih. Di era yang naik semua ini emang, kalau terlepas dari Poco dan ini ya, dan iQOO ya, era server naik ini, lu pengen nggak sih ngeluarin duit 8 juta buat Infinix GT? Coba deh, lu kasih tahu di bawah. Nah, lu berantem dah lu.